Rheumatoid arthritis. Dosen pembimbing Fida Husain, SK Nurse MKep. Mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2. Disusun oleh Fadilah Intan, Fatimah Laila, Indriani Ayu, Kurnia Suci, Linda Tri, Lulu Nabilah, Lutfiriaswati, Maya Ayu, Melania, dan Melita Putri. Kita akan mendiskusikan mengenai satu definisi, yang kedua etiologi, yang ketiga klasifikasi, yang keempat komplikasi, yang kelima faktor resiko, yang keenam pengobatan, yang ketujuh patofisiologi, yang kedelapan manifestasi klinis, yang kesembilan pemeriksaan penunjang, dan yang ke-10 adalah ASKEP. Definisi artritis. Artritis berasal dari bahasa Yunani, yaitu arton dan itis. Arton memiliki arti sendi, sedangkan itis memiliki arti peradangan. Secara harfiah, artritis berarti radang pada sendi. Rheumatoid arthritis adalah suatu penyakit autoimun di mana persendian, biasanya tangan dan kaki, mengalami peradangan, sehingga terjadi pembengkakan, nyeri, dan seringkali menyebabkan kerusakan pada bagian dalam sendi. Etiologi rheumatoid arthritis. Etiologinya ada 5. Yang pertama, genetik. Faktor ini memiliki angka kepekaan dan ekspresi penyakit sebesar 60%. Yang kedua, hormon seks. Pada rheumatoid arthritis, respon TH1 lebih dominan sehingga estrogen dan progesteron mempunyai efek yang berlawanan terhadap perkembangan penyakit ini. Yang ketiga, faktor infeksi. Beberapa agen infeksi diduga bisa menginfeksi sel induk semang atau host dan merubah reaktivitas atau respon sel T sehingga muncul timbulnya penyakit rheumatoid arthritis. Yang keempat, heart shock protein. Protein yang diproduksi sebagai respon terhadap stres. Terjadi fenomena kemiripan molekul atau antibodi dan sel T mengenali epitop HSP pada agen infeksi molekul. Dapat menyebabkan terjadi reaksi silang limfosit dengan sel host, sehingga mencetuskan reaksi imunologis. Yang kelima yaitu faktor lingkungan. Contohnya seperti merokok ya teman-teman. Klasifikasi rheumatoid arthritis. Yang pertama, rheumatoid arthritis klasik. Yang kedua, rheumatoid arthritis defisit. Yang ketiga, probable rheumatoid arthritis. Yang keempat, possible rheumatoid arthritis. Komplikasi rheumatoid arthritis. Ada cervical myelopathy, yaitu menyerang sendi tulang leher dan mengganggu saraf tulang belakang. Yang kedua ada carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome menyerang sendi pergelangan tangan sehingga menekan saraf di sekitarnya. Yang ketiga, sindrom Sjögren. Sindrom Sjögren menyerang kelenjar air mata dan ludah sehingga menimbulkan keluhan air mata kering dan mulut kering. Yang keempat ada limfoma. Limfoma merupakan sejenis kanker darah yang tumbuh pada sistem getah bening. Yang terakhir atau yang kelima dari komplikasi rheumatoid arthritis ada penyakit jantung. Kondisi ini dapat terjadi apabila sistem kekebalan tubuh menimbulkan peradangan di pembuluh darah jantung. Faktor resiko rheumatoid arthritis. Yang pertama itu tidak dapat dimodifikasi, yang meliputi faktor genetik. Faktor genetik berperan 50-60% dalam perkembangan rheumatoid arthritis.
Gen yang berkaitan kuat adalah HLA-DRB. Selain itu, kaitannya juga antara riwayat dalam keluarga dengan kejadian rheumatoid arthritis pada keturunan selanjutnya. Selanjutnya yaitu usia rheumatoid arthritis. Biasanya timbul pada usia 40-60 tahun. Kemudian, jenis kelamin rheumatoid arthritis. Jenis kelamin rheumatoid arthritis jauh lebih sering pada perempuan dibanding dengan laki-laki, dengan rasionya 3:1. Selanjutnya, faktor resiko rheumatoid arthritis yang kedua yaitu faktor yang dapat dimodifikasi seperti gaya hidup, faktor hormonal, dan bentuk tubuh. Yang pertama adalah gaya hidup. Gaya hidup seperti apa yang dapat dimodifikasi yaitu merokok, infeksi, dan pekerjaan. Merokok. Sejumlah studi kohort dan case control peningkatan risiko rheumatoid arthritis berhubungan dengan rokok tembakau. Infeksi. Penelitian mengaitkan adanya infeksi Epstein-Barr virus karena virus sering ditemukan dalam jaringan sinovial. Pekerjaan. Jenis pekerjaan yang meningkatkan resiko rheumatoid arthritis yaitu petani, pertambangan, dan yang terpapar dengan banyak zat kimia. Tetapi, pekerjaan tertinggi terdapat pada orang yang bekerja dengan paparan silika. Kemudian faktor resiko yang dapat dimodifikasi selanjutnya yaitu faktor hormonal. Hanya faktor reproduksi yang meningkatkan resiko rheumatoid arthritis pada perempuan dengan sindrom polikistik ovari, siklus men irregular, dan menarche usia sangat muda. Selanjutnya, faktor yang dapat dimodifikasi adalah bentuk tubuh. Resiko rheumatoid arthritis meningkat pada obesitas atau yang memiliki indeks massa tubuh lebih dari 30. Pengobatan rheumatoid arthritis itu ada dua cara. Yang pertama melalui pemberian obat seperti ibuprofen, obat antiinflamasi, dan painkiller untuk meredakan rasa sakit. Kemudian pengobatan yang kedua bisa melalui tindakan operasi seperti arthroplasty, yaitu tindakan untuk mengganti dengan sendi buatan. Selanjutnya ada arthrodesis, penggabungan sendi. Yang selanjutnya ada osteotom, yaitu tulang dipotong dan kembali dilaraskan. Patofisiologi rheumatoid arthritis. Pada keadaan awal, terjadi kerusakan mikrovaskuler, edema pada jaringan di bawah sinovium, proliferasi ringan dari sinovial, infiltrasi PMN, dan penyumbatan pembuluh darah. Pada rheumatoid arthritis yang secara klinis sudah jelas, secara makros akan terlihat sinovium sangat edema dan menonjol ke ruang sendi dengan pembentukan villi. Secara mikros, terlihat hiperplasia dan hipertrofi sel sinovia dan terlihat kumpulan residual bodies. Terlihat perubahan pembuluh darah vokal atau segmental berupa distensi vena, penyumbatan kapiler, daerah trombosis, dan pendarahan perivaskuler. Pada rheumatoid arthritis kronis, terjadi kerusakan menyeluruh dari tulang rawan, ligamen, tendon, dan tulang. Kerusakan ini akibat dua efek yaitu kehancuran oleh cairan sendi yang mengandung zat penghancur dan akibat jaringan granulasi serta dipercepat karena adanya panus. Manifestasi klinis pada rheumatoid arthritis yang pertama yaitu keluhan umum. Keluhannya berupa badan lemah, nafsu makan menurun, peningkatan panas badan, dan penurunan berat badan. Yang kedua, kelainan sendi, terutama mengenai sendi kecil dan simetris yaitu sendi pergelangan tangan, lutut, dan kaki atau sendi diartrosis. Keluhannya sering berupa kaku sendi di pagi hari, pembengkakan, dan nyeri sendi. Yang ketiga yaitu kelainan di luar sendi, yaitu pada kulit, nodul subkutan atau nodul rheumatoid,
pada jantung, 40% pada autopsi rheumatoid arthritis didapatkan kelainan perikard. Pada paru-paru, kelainan yang sering ditemukan paru obstruktif dan kelainan pleura atau efusi pleura. Pada saraf yaitu keluhan kehilangan rasa sensoris di ekstremitas dengan gejala foot or wrist drop. Pada mata, terjadi kekeringan mata, skleritis atau eriskleritis, dan skleromalase perforans. Pada kelenjar limfe, terjadi anemia, trombositopeni, dan neutropeni. Pemeriksaan penunjang rheumatoid arthritis yang pertama yaitu pemeriksaan laboratorium. Penanda inflamasi yaitu ditandai dengan laju endap darah atau LED dan C-reaktif protein atau CRP meningkat. Kemudian ada rheumatoid factor atau RF, yaitu 80% pasien memiliki rheumatoid factor positif, namun rheumatoid factor negatif tidak menyingkirkan diagnosis. Kemudian ada antisiklik citrullinated peptide atau anti-CCP, yaitu biasanya digunakan dalam diagnosis dini dan penanganan rheumatoid arthritis dengan spesifitas 95-98%. Pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan radiologis, yaitu dapat terlihat berupa pembengkakan jaringan lunak, penyempitan ruang sendi, demineralisasi juxta-artikular, osteoporosis, erosi tulang, atau subluxasi sendi. Acuan keperawatan rheumatoid arthritis yang pertama itu ada pengkajian meliputi aktivitas atau istirahat, kardiovaskuler, higien, nyeri atau kenyamanan, interaksi sosial, dan keamanan. Kemudian ada 11 pola Gordon. Yang pertama, pola persepsi kesehatan, pemeliharaan kesehatan. Kedua, pola nutrisi metabolik. Yang ketiga, pola eliminasi. Yang keempat, pola aktivitas dan latihan. Yang kelima, pola istirahat dan tidur. Yang keenam, pola persepsi kognitif. Yang ketujuh, pola persepsi dan konsep diri. Yang kedelapan, pola peran dan hubungan dengan sesama. Yang 9, pola reproduksi seksualitas. Yang 10, pola mekanisme coping dan toleransi terhadap stres. Dan yang ke-11, pola sistem kepercayaan. Diagnosa yang muncul pada rheumatoid arthritis yang pertama yaitu gangguan rasa nyaman nyeri akut atau kronis berhubungan dengan distensi, proses inflamasi, destruksi sendi. Yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan deformitas skeletal, nyeri, penurunan kekuatan otot. Yang ketiga, gangguan citra tubuh atau perubahan penampilan peran berhubungan dengan perubahan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas umum, peningkatan penggunaan energi, dan ketidakseimbangan mobilitas. Yang keempat, defisit perawatan diri berhubungan dengan kerusakan muskuloskeletal, penurunan kekuatan, daya tahan, nyeri pada waktu bergerak, dan depresi. Diagnosa yang pertama yaitu gangguan rasa nyaman nyeri akut atau kronis berhubungan dengan distensi, proses inflamasi, dan destruksi sendi. Notnya yaitu tujuan dan kriteria hasil. Tujuannya yang pertama pain level, pain control, dan comfort level. Kemudian kriteria hasil yang pertama mampu mengontrol nyeri, kemudian melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri, kemudian mampu mengenali nyeri dari skala, intensitas, frekuensi, dan tanda nyeri. Selanjutnya menyatakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang, lalu tanda vita berkurang dalam rentang normal, dan yang terakhir tidak mengalami gangguan tidur. Pain management. Yang pertama, lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi. Yang kedua, observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. Yang ketiga, kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri.
Yang keempat, kurangi faktor presipitasi nyeri. Yang kelima, kaji tipe dan sumber nyeri untuk menentukan intervensi. Yang keenam, ajarkan tentang teknik dan farmakologi, seperti napas dalam, relaksasi, distraksi, kompres hangat atau dingin. Yang ketujuh, berikan analgesik untuk mengurangi nyeri. Yang kedelapan, monitor vital sign sebelum dan sesudah pemberian analgesik pertama kali. Diagnosa yang kedua yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan deformitas, skeletas, nyeri, penurunan kekuatan otot. Tujuan dan kriteria hasil: NOC, Joint Movement Active, Mobility Level, Self-Care ADLs, Transfer Performance. Kriteria hasilnya, yang pertama, klien meningkat dalam aktivitas fisik. Kemudian yang kedua, memperagakan penggunaan alat untuk membantu mobilisasi atau walker. NIC, exercise therapy yang berupa ambulation. Yang pertama, monitoring vital sign sebelum atau sesudah latihan dan lihat respon pasien saat latihan. Yang kedua, konsultasikan dengan terapi fisik tentang rencana ambulasi sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, bantu klien untuk menggunakan tongkat saat berjalan dan cegah terhadap cedera. Yang keempat, ajarkan pasien atau tenaga kesehatan lain tentang teknik ambulasi. Yang kelima, kaji kemampuan pasien dalam mobilisasi. Yang keenam, latih pasien dalam pemenuhan kebutuhan ADL secara mandiri sesuai kemampuan. Yang ketujuh, dampingi dan bantu pasien saat mobilisasi dan bantu memenuhi kebutuhan pasien. Diagnosa yang ketiga yaitu gangguan citra tubuh atau perubahan penampilan berhubungan dengan perubahan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas umum, peningkatan penggunaan energi, ketidakseimbangan mobilitas. Tujuan dan kriteria hasil: NOC, yang pertama body image, yang kedua self-esteem. Kriteria hasilnya, yang pertama body image positif, yang kedua mampu mengidentifikasi kekuatan personal, yang ketiga mendeskripsikan secara faktual perubahan fungsi tubuh, yang keempat mempertahankan interaksi sosial. NIC-nya yaitu body image enhancement. Yang pertama, kaji secara verbal dan non-verbal respon pasien terhadap tubuhnya. Yang kedua, monitor frekuensi mengkritik dirinya. Yang ketiga, jelaskan tentang pengobatan, perawatan, kemajuan, dan prognosis penyakit. Yang keempat, dorong klien mengungkapkan perasaannya. Yang kelima, identifikasi arti pengurangan melalui pemakaian alat bantu. Yang keenam, fasilitasi kontak dengan individu lain dalam kelompok kecil rencana keperawatan. Diagnosis yang keempat yaitu defisit perawatan diri berhubungan dengan kerusakan muskuloskeletal, penurunan kekuatan daya tahan, nyeri pada waktu bergerak, dan depresi. NOC-nya yaitu tujuan dan kriteria hasil: self-care, activity of daily living atau ADLs. Kemudian kriteria hasilnya, yang pertama, klien terbebas dari bau badan. Kedua, menyatakan kenyamanan terhadap kemampuan untuk melakukan ADLs. Yang ketiga, dapat melakukan ADLs secara mandiri. NIC-nya yaitu self-care assistant berupa ADLs. Yang pertama, monitor kemampuan klien untuk perawatan diri yang mandiri. Kemudian yang kedua, monitor kebutuhan klien, bantu untuk kebersihan diri, berpakaian, berhias, toileting, dan makan. Yang ketiga, sediakan bantuan sampai klien mampu secara utuh untuk melakukan self-care. Yang keempat, dorong klien untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang normal sesuai kemampuan yang dimiliki. Yang kelima, ajarkan klien atau keluarga untuk mendorong kemandirian untuk memberikan bantuan hanya jika pasien tidak mampu untuk melakukannya. Yang keenam, berikan aktivitas rutin sehari-hari sesuai kemampuan pasien. Thank you for your attention.